أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah para sahabat sekalian. Kita bisa berkumpul kembali dan kita bersyukur kemarin haul Maulid Nabi sekalian khol para masyaikh, guru-guru kita, ahli silsilah kita. Allah berikan dengan segala kelancaran, segala kemudahan, dan itulah sebuah kesempatan, termasuk hari ini, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Semoga Allah masih memberikan nikmat-nikmat peribadatan yang seperti itu, kesempatan yang seperti itu, karena apabila kita beribadat dengan biasa saja dan sendiri, peribadatan pada dasarnya sepertinya ibadah kita kelasnya masih terlalu rendah, berbeda dengan harapan-harapan, berbeda dengan yang diminta. Kita harus tahu diri bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar itulah kita meminta kepada Allah Ta'ala agar kita dijadikan orang-orang yang pandai beribadah. Allah hibahkan ilmu pengetahuan di dalamnya. Allah jadikan semangat kita yang tinggi untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjadi budak sejati selama hidup kita ini dan di dalam peribadatan kita. Para sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan Syekh Jordani Salam tadi membacakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang tentang kekejian itu. Salah satu dasar yang sudah diterangkan minggu-minggu dan sudah berapa bulan, kekejian itu ada di dalam nafsul imarah dan lawamah. Tetapi diperinci, diterangkan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Mari kita melihatnya dari keadaan diri kita, dari sisi lain, akibat-akibatnya, tahapan-tahapan yang kalau Allah memberikannya sebuah pencapaian, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh mengaku-ngaku. Kita diberikan ilmu pengetahuan berdasarkan syariat yang harus kita pegang teguh. Yang kedua, memperbesar riyadah, memperkuat riyadah kita dan mujahadah kita atas apa-apa yang dialami, kekejian yang ada di dalam diri kita, lalu kita menjalaninya hidup di alam semesta ini, beserta keinginan. Jenis-jenis keinginan ini banyak menyebar ke arah kekejian, dan salah satunya tadi diberi judul ta'ajjub, kekaguman. Bahasanya kalau dilihat ta'ajjub. Orang Indonesia menyebutnya takjub katanya.
Takjub itu ada di dalam diri, berkait dengan an-nafs. Kalau takjub itu seluruhnya memiliki menurut kadarnya masing-masing di dalam hati manusia, khususnya seperti kita orang-orang awam ini. Melihat sebuah pekerjaan sesuatu dan sesuatu yang kita harapkan. Harapan adalah berupa keinginan. Ini saja sudah bercampur dengan tulul amal, tidak diberi judul. Tetapi ada di dalamnya bau tulul amal, panjang angan-angan. Maka mengerucut menjadi sebuah keinginan yang takjub itu bergerak. Disebutkan tadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada kedudukan, ada berupa kekayaan, yang kita sendiri takjub terhadap itu, tetapi kita tidak memilikinya. Maka yang bangkit adalah kekejian. Ada iri hati di dalamnya. Kita ingin seperti itu. Atau orang yang seperti itu, yang kita takjub melihatnya, mengeluarkan sebuah kata-kata. Kebalikan daripada yang takjub yang kita lihat seolah-olah, itu kita bisa memilikinya. Tetapi yang datang sebuah kata-kata dari orang lain merendahkan darajat kita. Sakit hati terasa. Lalu dendam menyebar. Di dalam sakit hati itu menggelora, ada apa gerangan? Kekejian menggeliat dari dalam hati. Karena itu kebencian yang sangat. Judulnya tetap takjub, tapi menyebar kemana-mana di dalam sifat-sifat kita yang lain, ngembet ke dalam atau menyebar ke dalam sebuah keadaan. Dari awal berkeinginan, dari awal takjub kita, itu bisa menjadikan kekejian. Salah satunya diantaranya fitnah. Pemutarbalikan fakta. Perhatikan, orang yang bekerja di dalam politik tidak dilarang berpolitik. Tetapi sepertinya di dalam itu namanya berpolitik, ya mungkin kita sudah melihat bisa diputarbalikan segala sesuatu di dalam berpolitik. Ini berupa kekejian yang bangkit. Tidak seluruhnya orang berpolitik seperti itu. Hanya ada yang ingin masuk saja di dalamnya, tetapi kekejian itu tidak menggelora di dalam dadanya. Berarti tidak semua. Hanya wadahnya saja. Satu itu. Yang kedua, bekerja berupa kedudukan. Ada kekejian di sana. Iri hati. Di antara misalnya di dalam sebuah pekerjaan berlima, angan-angan kita yang diangankan, yang kita takjub terhadap sebuah kedudukan, ternyata yang dipilih bukan kita. Maka jadi lagi di sana berbagai macam penyakit hati menggelora. Termasuk harapan yang keinginan ini tidak tercapai. Lalu datang sebuah gambaran yang baku itu ada di dalam setiap jenis pekerjaan. Manusia yang bekerja, kalau kita tidak melaporkan orang lain kepada atasan berupa keburukan,
kitalah yang dilaporkannya oleh orang lain berupa keburukan. Ini ada semuanya. Ini seluruhnya daripada apa yang kita harapkan. Sebuah ta'ajub namanya. Lalu mensikapinya, karena ini gelora-gelora yang ada. Inilah kita semua yang berada di tempat ini adalah memperkecil keadaan penyakit hati yang kita dipermainkan oleh isi dunia ini. Agar hati kita datar. Ini bertahap-tahapan menurut kadar penyakitnya yang ada di dalam hati. Terus bertahap-tahapan. Salah satu yang paling bisa menyingkirkan, mempertipis keadaan an-nafs tadi, berupa ta'ajub dan menyebar kepada kekejian jenis apapun kekejian namanya yang dihadapi di atas dunia ini adalah zikrullah. Tidak ada lagi. Terus merapat mengingat Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam muraqabah seperti kita. Dan memang kita harus merasa diawasi terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekejian-kekejian tadi akan menipis. Keinginan-keinginan tadi lontaran berupa rontaan-rontaan di dalam hati. Ta'ajub terhadap sesuatu yang kita inginkan itu menipis keadaannya. Inilah zikrullah. Berarti hati kita tidak digonjang-ganjing di dalam hati kita sendiri. Tidak tidak diayun-ayun hati kita dengan keadaan isi alam semesta ini. Ini yang dimaksud ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan banyak berzikir, maka hati menjadi tenang. Karena kadar goncangan tadi tidak sekeras orang yang tidak berzikir. Ini dia. Sudah mengampuni dosa, kalau berzikir itu Allah mengampuni dosa-dosa ahli zikir. Malaikah merapat kepada para ahli zikir. Orang sering menganggap ringan. Atau bukan menganggap ringan, menjadi ejekan. Oh, apa itu katanya? Masa tiap sholat jadi imam suratnya kulhu lagi yang pendek katanya. Itu saya dengar dari masa saya kanak-kanak. Dia rendahkan itu kalamullah. Padahal itu tauhid sejati itu. Orang-orang yang masuk di dalam muraqabah tentang pengesaan, hatinya ingin tenang. Setiap yang akan kita keluarkan sebuah kata-kata, itu sudah bercakap di dalam hati terlebih dahulu. Baru melihat siapa, saya Jordan jalan kaki. Kita mau bertanya, yang diucapkan ini adalah kata-kata yang sudah duluan ada di dalam hati. Barulah lisan keluar. Mau kemana Syekh Jordan? Maka segala amal, inamal a'malu binniyat. Gerakan hati itu dari niat itulah yang terlebih dahulu. Inilah dia sebuah keadaan. Mau malah direndahkan sambil bercanda, entah mengerti entah tidak. Tapi para ahli muraqabah, ahadiyah yang pertama, muraqabah pertama di dalam thariqah Naqsabandi atau Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Muraqabah awal itu, ahadiyah itu adalah surah Al-Ikhlas, pengesaan ini.
Setelah murni kalimah la ilaha illallah itu terus dilatih. Dari awal. Ada orang memegang latifatul kolbi itu 10 tahun, 20 tahun nggak naik-naik pangkatnya. Terus di situ. Ada yang cepat. Baru berapa bulan lamanya, syekhnya sudah mengangkat lagi. Sekarang engkau masuk di ruh ya. Atau di sir. Tetapi ada juga hanya sebuah sistem saja. Orang yang zikirnya saja jarang, lalu langsung diturunkan. Kolbi, ruh, sir, hofi, akhfan, nafsu, natiko, kolab. Brek langsung 11.000 zikirnya. Ada yang seperti itu. Akan tetapi itu akan memberatkan. Bukan tidak baik, maafkan saya, bukan. Karena itu sebuah tata cara dan sistem saja. Tetapi pada dasarnya, orang yang sudah istiqomah saja seperti biasa. Disuruh baca ayat kursi setiap hari 21 kali misalnya. Itu sudah pengen cepat selesai saja itu 21 itu. Sebuah pertanda itu menjadi beban amalan itu. Perhatikan, Rasulullah di bulan Ramadan, kalau di rumah banyak sholatnya. Tetapi saat di masjid dibatasi. Mengapa seperti itu? Takut diikuti oleh orang awam yang itu menjadikan beban dan dijadikan wajib di kemudian hari. Maka dilihat sholatnya ringan-ringan saja lalu beliau kembali ke rumah. Setelah di rumah Rasulullah banyak di dalam kesendiriannya. Kembali kepada yang awal. Disebutkan, oh al-ikhlas lagi, eta kulhu wae, eta mah kulhu saja katanya itu. Seolah-olah rendah, ini kalamullah, Allah berbicara, Allah turunkan. Dan diturunkannya juga bukan kepada cawan yang model kita, kepada Rasulullah. Para ahli muraqabah baru mau mengucapkan surah Al-Ikhlas awal saja dan dia sudah masuk di dalam muraqabahnya. Baru mau bicara kul saja, belum keluar, belum dicakapkan dalam hati, apalagi oleh mulut karena muraqabah sudah tidak berdaya, jawarih seluruhnya. Baru hati akan melantunkan itu saja, itu seluruhnya sudah menyebar akan rasa ketakutan yang amat sangat. Baru mencapai bahasa kul. Katakan, mengapa seperti itu? Karena kata-kata itu yang pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru awal. Maka saya jadi menerangkan tentang surah Al-Ikhlas ini. Nanti itu 4 malaikah mulia itu ikut campur di dalam itu. Para sahabat sekalian, kita kembali saja ke dalam sebuah ta'ajub tadi. Segala macam ta'ajub yang terlihat, yang terdengar, termasuk yang kita angan-angankan, kita inginkan, itu semuanya bersambung dengan penyakit hati kita. Tetapi ada satu yang jarang disadari. Tetapi ini menurut kadar keimanan, menurut kadar kemampuan di dalam bersihnya hati, di dalam cahayanya hati. Berarti kadar, kalau kadar berarti makom. Makomnya seperti apa?
Salah satunya berupa kebaikan. Kita takjub terhadap sebuah perbuatan baik. Kita sering mendengar dari Pak Kiai berbicara di mana-mana bahwa kalau engkau bersedekah adalah pahalanya begini dan begini dan begini dan begini. Para sahabat sekalian, begitu mendengar seperti itu, datang sebuah takjub kita. Bukan ke arah peribadatannya, tetapi terhadap pahala-pahalanya. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pahala itu, malah kita takjub terhadap pahala yang disebutkannya itu. Belum lagi itu berhubungan dengan bahilun, kekikiran. Kalau kita bersedekah, dicari dari dompet kita yang paling kecil nilainya. Apalagi di jalan. Kalau kita akan memberi, ada satu takjub lagi. Takjub terhadap diri yang tidak disadari. Ini yang jarang kita bertafakur kepada keadaan diri kita. Oh, di sana ada seorang janda yang berkurang. Ini adalah harus kita memberinya. Lalu kita memberi kepada dia. Satu, saat memberi, kita tahu ladang ini. Bahwa kalau memberi kepada janda orang yang tidak berpunya ini, maka pahalanya besar, larinya ke arah pahala lagi, bukan karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takjub terhadap diri, dia merasa memberi kepada orang lain. Padahal itu adalah kewajiban kita. Yang ketiga, ini adalah tahapan-tahapan yang dirasakan menurut kadar keimanannya, menurut makom kita masing-masing yang ada. Waktu kita beri, sang janda yang tidak berpunya itu tidak berterima kasih kepada kita. Maka timbul sebuah rasa ketidaknyamanan. Dan nanti kalau akan memberi, tidak lagi kepada dia. Ini adalah kadar yang ada di dalam hati kita, menurut kadarnya yang dimiliki semuanya sekarang. Itu tidak disadari. Ini baru urusan takjub, bukan yang kita angankan kepada orang lain. Takjub terhadap peribadatan saja, seperti itu keadaannya. Seperti itu keadaannya. Bagaimana kita ingin meningkat agar tangan kiri atau hati di tangan kiri kita, di dalam hati kita tidak ikut campur. Memberi adalah memberi saja. Ini diperlukan riyadah wa mujahadah untuk menghilangkan cakap-cakap hati, rasa-rasa tadi yang berhubungan dengan takjub terhadap diri. Apabila seperti itu tidak dilaksanakan, tidak riyadah kita, tidak memperbanyak zikir kita dan mujahadah kita, kekejian tetap akan ada. Mohon dibilang terima kasihlah, apalagi terus memuji-muji, lalu kita gembira merasa memberi, padahal itu adalah harta haknya orang yang harus kita beli, yang harus kita memberinya. Kita harus keluarkan. Ini adalah sebuah keadaan. Ini adalah sebuah tahapan-tahapan. Dia bisa dikikis hanya dengan zikrullah. Agar yang terlihat di isi alam semesta ini adalah kewajiban-kewajiban kita mendekat kepada Allah Ta'ala dengan rasa patuh
dan ikhlas serta peribadatan yang murni. Bila ini tidak terus-menerus kita merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas itu akan tetap ada. Bahasa dengki, bahasa kekejian, dan bahasa ta'ajjub tadi akan tetap menggeliat dari dalam hati kita. Kalau begitu, sebesar apa gerangan pahala kita menurut kadar yang ada masing-masing. Sedangkan itu adalah kewajiban makhluk beragama Islam di alam semesta ini. Yang diajarkan oleh Rasulullah, yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Al-Hadis. Agar itu murni, melulu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang kita pegang dan kita berikan kepada orang lain itu pemberian dari Allah Ta'ala pula. Ada sebuah contoh, ahli silsilah kita ini. Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau terus-menerus dalam keadaan meneliti dan keadaan hatinya seperti itu. Mengaji kepada paman beliau. Setelah mengaji kepada paman beliau, maka diperintahkannya, ya Junaid katanya, maafkan ini kalau saya agak kurang tepat karena itu adalah pengajian di masa lalu, sekarang sudah aki-aki, suka lupa-lupa begitu. Ini pas terlintas saja. Pergilah engkau meminta-minta. Lalu Imam Junaid setiap hari pergi meminta-minta. Berkeliling menjadi peminta-minta. Lalu ditanya oleh Syirah Saqati. Ya Junaid, apa yang kamu rasakan gitu? Ya paman katanya, aku malu. Merasa tidak pantas. Lalu hari kesekian datang lagi. Ya paman katanya, aku dihardik di pasar oleh orang lain. Dicaci maki, diusir karena meminta-minta. Bayangkan untuk mencapai sebuah keikhlasan. Syirah Saqati itu seperti itu mendidiknya. 1 tahun lamanya. Setelah itu, ya Junaid katanya, apa yang kamu rasakan? Berceritalah beliau tentang apa pengalaman waktu meminta-minta. Dan setelah meminta-minta itu, uangnya harus setor kepadaku, kata Syirah Saqati. Lalu Syirah Saqati itu mengambilnya dan memberikannya kepada peminta-minta di pinggir jalan di tempat lain. Salah satu doa Syirah Saqati dan rasa syukur kepada Allah Syirah Saqati. Doa dan rasa syukurnya, ya Allah, alhamdulillah engkau tidak melimpahkan harta kepadaku. Itulah doa-doanya. Apabila aku dilimpahkan harta katanya, aku akan menjadi seperti apa gerangan. Aku sangat bersyukur kepadamu. Kalau aku tidak dilimpahkan harta. Maka si Junaid ini masih muda, terus setor terus, setelah setor Syirah Saqati bagikan lagi kepada peminta-minta yang lain. 1 tahun lamanya. Masuk tahun yang kedua. Setelah 1 tahun yang kedua, bagaimana perasaanmu sekarang? Alhamdulillah paman katanya.
Aku sudah tidak merasa lagi malu meminta-minta. Aku sudah biasa. Ini sudah 2 tahun ini. Sudah 2 tahun. Sudah terbiasa. Tetapi masih ada sedikit rasa di dalam hatiku. Saat aku memasuki kampungku sendiri. Karena mereka aku kenal. Oh baik, syukur kalau begitu. Pergilah engkau Junaid 1 tahun lagi lamanya. Sisa sedikit. Riyadah mujahadahnya seperti itu. Itulah untuk menghilangkan ta'ajub yang ada di dalam diri. Sehingga datar melihat isi alam semesta. Bagaimana puncak daripada sebuah keadaan itu? Agar keadaan itu, semoga saya bukan cuma bicara, semoga semua Allah memberikannya kepada kita, walaupun hanya ujungnya cahayanya saja, semoga bisa. Ini terfikir, sehingga apapun yang kita keluarkan, yang kita berikan manfaat untuk orang lain, menjadi adab dan jubah kita. Sewaktu kita memberi, tidak merasa kalau itu memberi. Sewaktu kita memberi, kita tahu itu adalah adab yang sangat baik dan adalah anjuran yang sangat dianjurkan. Sehingga saat kita memberikan, mengeluarkan sesuatu, menolong seseorang, sudah menjadi adab kita dan kita tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kebaikan yang kita lakukan. Mengapa? Karena itu sudah menjadi jubah kita. Semoga kita bisa seperti itu. Apabila itu sudah didatangkan, berarti musnah ta'ajub terhadap hayalan-hayalan dan ta'ajub tentang diri kita. Tidak ada lagi mengaku bahwa ini dari kita. Seluruhnya Allah yang membuat. Inilah dia agar kita beribadat seolah-olah ini adalah, jadikanlah ya Allah ini adalah jubah kami semuanya, agar sholat atau ibadat kita yang lain adalah memang kewajiban, dan jadikanlah itu bukan beban dan bukan ta'ajub di dalam hati kita. Semoga Allah memberikannya kepada kita dan semoga Allah memaafkan khususnya kepada saya yang terlalu banyak berbicara, dan kepada kami semuanya dan sahabat kami yang menyebar di alam semesta ini dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.